Oke, kita kembali lagi di pembahasan lanjutannya. Kali ini saya bahas dari nomor 61. Soal nomor 61 ini dia jika A plus B kurang C sama dengan 2, A kuadrat plus B kuadrat min 4C kuadrat sama dengan 2, dan A kali B sama dengan 3/2C kuadrat. Sebenarnya kalau mengerjakan soal ini, masing-masing punya cara masing-masing lah dalam mengerjakannya. Bisa dengan substitusi satu sama lain. Ketika eliminasi juga bisa. Itu saya serahkan kepada Bapak Ibu guru lah, caranya mungkin macam-macam. Nah, di sini saya akan coba gunakan cara saya. Saya mulai dari yang pertama, A plus B min C sama dengan 2. Oke, jadi A plus B sama dengan 2 plus C. C-nya saya pindahkan ke kanan ya. Kemudian saya kuadratkan kedua ruas. Jadi saya punya A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB. Kenapa saya buat dikuadratkan? Supaya nanti ada pasangan ya, A kuadrat B kuadrat. Kemudian ada AB. AB kan tadi diketahui di soal. Nah, itu dia ya. Jadi di sini dapat 4 plus 2 kali 2C plus C kuadrat. AB itu adalah 3/2C kuadrat. Kalau kita kali 2 lagi jadi 3C kuadrat ya. Jadinya A kuadrat plus B kuadrat plus 3C kuadrat sama dengan ini 4 plus 4C ya, 4C plus C kuadrat. C kuadratnya pindah ke sini, jadinya A kuadrat plus B kuadrat plus 2C kuadrat sama dengan 4 plus 4C. Oke, ini kita punya, dan yang ini juga kita punya. Maka yang saya kasih kotak merah itu kita eliminasi bisa ya. Jadi A kuadrat plus B kuadrat plus 2C kuadrat sama dengan 4 plus 4C. Saya kurangi dengan A kuadrat plus B kuadrat min 4C kuadrat sama dengan 2. Saya cari C aja ya, berarti ini dikurangin ya. A-nya hilang, B-nya hilang. Habis maksudnya ya, 2C kuadrat dikurangi dengan min 4C kuadrat, berarti 6C kuadrat. Sama dengan 4 kurang 2 jadi 2, ditambah 4C. Saya bagi 2, jadi bentuknya 3C kuadrat, pindah ruaskan, min 2C, min 2 sama dengan 0. Faktorkan, 3C plus 1 ya, 3C plus 1, C min 1. Oke, min, kok ini 2? Udah dibagi 2 tadi ya, sorry, udah dibagi 2 jadi min 1. Kan 2 ya, dibagi 2 jadi min 1. Di sini saya bagi semuanya. Nah, itu kan udah langsung dipindah ruaskan. Oke, plus 1 min 1. Oke, min 3. Oke, pas berarti ya. Berarti kita punya C-nya ada 2. Oh, yang ditanya C ya, nilai C. Ya udah, berarti C-nya ada 2 kemungkinan. C sama dengan min 1/3 atau C sama dengan 1. Ada yang 1 ya. C sama dengan 1 yang B jawabannya. Oke, itu dia cara versi saya. Kita lanjutkan nomor 62. Jumlah dan selisih dua buah bilangan masing-masing 12 dan 4. Selisih kuadrat kedua bilangan itu. Selisih kuadrat itu misalkan bilangannya itu A dan B ya. Misalkan bilangannya itu A dan B bilangannya. Oke, yang pertama diketahui katanya jumlah dua buah bilangan berarti A tambah B sama dengan 12. Yang kedua, selisihnya ya berarti A dikurangi B sama dengan 4. Karena yang diminta selisih kuadrat itu gimana sih? Selisih kuadrat itu gini dia. Bentar ya, selisih kuadrat. Artinya dikuadratkan dulu baru diselisihkan. Jadinya A kuadrat min B kuadrat. Nah, ini kan bisa kita faktorkan ya. Jadi A min B, A plus B. A min B 4, A plus B 12. Jadi 48. Nah, ini soal termasuk soal mudah ya. Jadi nggak terlalu ribet. Mau pakai eliminasi juga boleh ya. Dieliminasi nanti cari nilai A-nya boleh, kemudian nyari nilainya B-nya. Baru kuadratkan terus diselisihkan. Itu juga boleh. Tapi saya lebih enak gunakan sifat aljabarnya ya. Oke, saya lanjutkan. Luas persegi panjang dengan panjang 23,145, lebar 10,264. Nah, ini berdasarkan pengalaman SKB 2018. Jadi pernah muncul soal tipe seperti ini. Jadi tipe soal yang sederhana
berkaitan dengan luas yang biasa rumus panjang kali lebar, tapi angkanya kayak gini gitu ya, angkanya sedikit dibuat ribet gitu. Oke, luas itu sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya sama dengan 23,145 dikali dengan 10,264. Nah, kalau kita kalikan langsung agak ribet. Kalau saya biasanya begini, saya pecah, ini kan 23 ditambah dengan 0,145 dikali dengan yang ini 10 ditambah 0,264. Nah, ini kita kali pelangi. 23 saya kali 10 aja udah 230, ya enggak? 230. Otomatis ditambah yang perkalian lainnya pasti akan lebih dari 230. Berarti kita akan eliminasi optionnya, yang ini otomatis salah, ini juga salah, ini juga salah. Tinggal kita punya dua ya, D dan E. Oke. Kalau kita melihat dari angka yang selanjutnya akan kita kalikan, angkanya nggak mungkin melebihi dari puluhan yang besar sekali, karena kalau selanjutnya ya, yang 23 saya kali dengan 0,264. Itu berapa? Nih ya. 264 saya kali 23. 12, next 1, 18, 19, next 1, 7 berarti ya. 8, 2, 4, next 1, 5 berarti ya. 5, 2, di sini 7, 1, 0, 1 ya. 6,072. Oke, berarti ini 6,072. Kemudian ini kali ini. Tambah lagi, itu baru 1,45. Kemudian ini kali ini. Itu pasti 0, sekian, 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 sekian. Oke, nggak mungkin lebih dari 1 biasanya ya. Karena 0,145 dikali 0,264 ya pasti 0, hasilnya. Oke, nah kita lihat dari sini. Angka hasil terakhirnya itu cuman 230 tambah 6 tambah 1. Sekitar 237, sekian, 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 sekian. Betul nggak? Itu ya, berarti yang paling mendekati ya ini. Ya, kalau misalkan saya sih versinya seperti ini. Jadi kita nggak usah nyari sampai detail berapa hasilnya. Kita menggunakan dipecah seperti ini. Ya, mungkin Bapak Ibu Guru punya cara lain, silakan dituliskan di kolom komentar. Nomor 64. Nah, angka satuan terakhir dari 567 pangkat 8910. 8910, sorry ya. Angka satuan, untuk menentukan angka satuan, kan ini angka 7-nya, angka satuannya 7 ya. Bisa menggunakan langsung 7, perpangkatan 7 gitu kan ya. Artinya 7 pangkat 1 atau 7 pangkat 2 nanti akan ada polanya. Kemudian kita bisa juga menggunakan modulo. Ya, menggunakan modulo. Nah, kalau yang diminta angka satuan terakhir berarti modulo 10 pakainya. Saya pakai modulo lah ya. Jadi gini, 567 pangkat 890. Oh ya, modulo itu mencari sisa bagi ya. Mencari sisa pembagian. Karena angka satuan terakhir maka kita pakai modulo 10. Modulo 10. Nah, 567 ini bisa saya pecah jadi gini kan. 500 ditambah 60 ditambah 7 gitu kan ya. Pangkat 890 mod 10. Kita lihat, 500 kalau bagi 10 kan artinya nggak bersisa ya. Coret aja langsung. 60 juga mod 10, nggak bersisa ya, artinya habis dibagi. Berarti tinggal 7-nya aja. 7 pangkat 890 modulo 10. Nah, cari perpangkatan 7 yang angkanya mendekati 10. Ya, ini kan langsung pangkat 2 ya. Pangkat 2 kan 49, ya nggak? Artinya mendekati kelipatan 10. Kalau saya tulis gini dia 7 kuadrat, 890 kita pecah. Perkalian 2 dengan bilangan lain. 2 kali berapa? 2 kali 400. 445 ya. Nah, modulo 10. Ini kan 49 nih. 49 pangkat 445. Mod 10. 49 itu kan 50 dikurangi 1. Iya nggak sih? Bener kan? Mod 10. Nah, berarti kan 50 kan habis dibagi 10. Coret lagi, berarti tinggal min 1. Min 1 pangkat 445. Mod 10. Min 1 pangkat bilangan ganjil, berarti min 1. Min 1 mod 10. Karena bilangan negatif, karena bilangan negatif, maka hasil terakhirnya itu adalah, tinggal kurangin aja. Hasil sisa dari min 1 mod 10 itu tinggal 10 kurangi 1 aja. Berarti berapa? Nah, ini jawabannya yang Oke, jadi versi menggunakan modulo seperti itu. Jadi bisa kita pecah, uraikan seperti yang ada. Kemudian kita bisa dapatkan sisanya berapa. Atau misalkan mau pakai cara kelipatan 7-nya, artinya dengan perpangkatan 7. Jadi kalau 7 pangkat 1 itu sama dengan 7 kan. 7 pangkat 2
49, berarti belakangnya 9 kan ya. Kemudian 7 pangkat 3, belakangnya 3 ya. Berapa? 7 pangkat 3 tuh belakangnya pasti 3 kan? Ya nggak sih? 3, 4, 3 kan? Nah, 3, 4, 3. Kemudian 7 pangkat 4, belakangnya 1 ya. Belakangnya 1. Nah, gitu kan? 7 pangkat 5, balik lagi kan? Belakangnya 7. Berarti dia akan berulang setiap 4 kali. Iya nggak? Akan berulang setiap 4 kali. Nah, kita lihat 8, 90 kita bagi dengan 4. Oke, kita bagi 4, ada sisanya nggak sih dia? Ya kan? Ini kan berulang 4 kali kan? Setiap 4 kali dia berulang. Sedangkan dia pangkatnya 890. Berarti 890 kita bagi 4. 2, 8, habis ya. Turun 9, 1, kok 1? 2, sorry. 2 ya, 2 ke sini 8, 1. Dan 10. 2 lagi ya. 2, kemudian dia 8. Sisanya 2. Karena dia terakhir sisa 2, berarti balik lagi ke sini dong. Ya kan? Kalau dia habis dibagi, kalau habis dibagi berarti dia sisanya 1. Karena 890 bersisa 2, berarti kita balik lagi. Dari sini kita hitung lagi 2. 1, 2A. Karena 2, maka terakhirnya pasti 9. Menggunakan seperti itu, saya rasa Ibu Guru pasti bisa ya. Atau bisa menggunakan modulo 10. Hasilnya sama-sama 9. Oke? Digit satuannya sama-sama 9. Nah, tinggal pilih atau mungkin pakai cara lain, ada versi lebih gampangnya silahkan. Oke, selanjutkan ya. Nah, ini modulo lagi. Tentukan hasil dari 3 pangkat 105 ditambah 4 pangkat 105 modulo 7. Nah, ini modulo artinya bilangan ini kalau dibagi 7 sisanya berapa, gitu kan? Ini enaknya saya buat pecah pangkatnya sehingga 3 kalau dipangkatan hasil perpangkatannya mendekati 7. 105 tuh bisa kita pecah jadi 3 pangkat 3 pangkat 3 kali coba 105 bagi 3. Soalnya bagi 2 nggak bisa kan ya? Bagi 3, jadi di sini 35 ya. Oke, berarti 35 ditambah 4 pangkat 3. Ini pangkat 35 mod 7. 3 pangkat 3 itu kan 27 ya. 27 pangkat 35 ditambah dengan 4 pangkat 3, 64 pangkat 35 mod 7. 27 ini kan kalau yang mau habis dibagi 7 kan 28 misalnya ya. Berarti kan 28 kurang 1 pangkat 35 ditambah 64 itu 63 yang bisa ya. Berarti 63 ditambah 1. Nah, mod 7. Nah, jadi kita pecah menjadi 2 bilangan, di mana salah satu bilangannya itu ya habis dibagi 7. 28 habis dibagi 7, 63 juga habis dibagi 7. Maka sisa terakhir kita adalah min 1 pangkat 35 ditambah 1 pangkat 35 modulo 7. Min 1 pangkat 35 ya min 1. 1 pangkat 35 ya 1. 7 min 1 tambah 1 ya 0. 0 mod 7. Berarti sisanya berapa ya? Sisanya 0 dong. Oke, jawabannya yang A. Gitu. Oke ya. Jadi seperti itu versi yang dari bisa saya sampaikan. Nah, kita lanjut nomor 66. Kedua lingkaran kecil menyinggung lingkaran besar. Jika jari-jari lingkaran kecil adalah 2 cm, maka luas daerah yang diarsir. Oke, berarti diameter lingkaran kecilnya, kalau saya tulis ini ya, ini 2, ini 2, ini 2, ini 2. Gitu kan ya? Karena yang diminta luas diarsir, berarti L arsir. Itu sama dengan, berarti bisa kita hitung dengan cara mengurangi luas lingkaran besar dengan 2 kali luas lingkaran yang kecilnya. Lingkaran yang besar berarti jari-jarinya 4 ya. Berarti pi kali 4 kuadrat dikurangin 2 kali pi, jari-jari lingkaran kecilnya 2 ya, berarti dikali 2 kuadrat. 2 kali kenapa? Karena lingkaran kecilnya ada 2 ya. Berarti 16 pi dikurangi 2 kuadrat 4 kali 2 8, berarti 8 pi. 16 kurangi 8 berarti 8 pi. Ini soalnya masih gampang ya. SMP kelas 9, SMP kelas 8 ini ya. Bisa lain ya. Oke, saya lanjutkan. 67. Segi 4 ABCD merupakan layang-layang seperti pada gambar. Jika AB sama dengan 1 dan AD sama dengan akar 5, maka luas layang-layang tersebut dalam satuan luas adalah berapa? Oke, ini siku-siku, ini satu, berarti segitiga siku-siku sama kaki. Berarti diagonal sebelah sini bisa langsung kita dapat nih. Ini akar 2 ya, 1 berarti akar 2. Nah, sekarang untuk menentukan diagonal yang satu lagi,
Oh, bisa menggunakan luas layang-layang, bisa menggunakan luas segitiga 1, luas segitiga 2, bisa ya. Kalau saya pakai luas segitiga aja deh. Nah, ini jadi ntar saya cari tingginya. Nah, segitiga ADC itu segitiga sama kaki ya. Ini sama kakinya. Maka, karena segitiga sama kaki, maka garis tingginya membagi ini jadi 2 sama besar. Berarti di sini dia setengah akar 2, di sini juga sama, setengah akar 2. Kemudian untuk mencari tingginya bagaimana? Katakanlah di sininya DE gitu ya. DE itu gimana nyarinya? Saya pernah posting video cara menentukan triple Pythagoras dengan angka-angka yang rumit seperti ini, setengah akar 2 sama akar 5. Bagi saya termasuk yang nggak langsung bisa kita cari menggunakan Pythagoras yang gampang 3, 4, 5, dan seterusnya gitu kan. Tapi ini bentuknya akar yang harus kita kuadratkan lagi, apalagi ada pecahannya. Saya modifikasi yang akar 5, saya buat biar muncul setengah. Jadi setengah dikali 2 akar 5. Ya enggak? Setengah kali 2 kan hasilnya 1. Jadi tetap balik lagi akar 5. Nah, yang 2 saya masukin ke dalam akar. Jadi saya dapat bentuknya setengah akar 2 masukin ke akar kan jadi 4. Kita kalikan dengan 5, jadi akar 20. Maka si ED-nya sama dengan, karena miring yang diketahui, maka tinggal dikurangin. Akar dari 20 dikurangin akar si ini, akar 2, berarti 20 kurangi 2. Maka ED sama dengan setengah akar 18. Sekali lagi, untuk menentukan triple Pythagorasnya, kita utamakan dulu yang bilangan paling depannya harus sama dulu, biar sama-sama setengah. Karena ini belum setengah depannya, maka saya buat jadi setengah kali 2. Setengah kali 2 kan 1, jadi tidak merubah nilai awalnya, hanya kita modifikasi ke bentuk lain. Oke, lebih jelasnya silakan Bapak Ibu Guru lihat di video saya yang berkaitan dengan trik menentukan triple Pythagoras. Setengah akar 18 itu sama dengan 3/2 akar 2 ya. 3/2 akar 2. Oke, jadi karena yang ditanya luas layang-layang, luas itu sama dengan, saya buat luas segitiga ditambah dengan luas segitiga ADC. Oke, luas segitiga ABC berarti kan setengah dikali alas, alasnya 1, tingginya juga 1. Segitiga ADC, alasnya adalah akar 2, tingginya adalah si ED itu sendiri ya. Tadi berapa? 3/2 akar 2. Oke, setengah kali 1 kali 1 ya setengah. Tambah dengan akar 2 kali akar 2 kan 2 ya. Coret dengan setengah yang bawahnya, berarti ini coret. Jadi tinggal 3/2. 3/2 tambah setengah ya 4/2. 4/2, 2. Jawabannya yang B. Oke, bisa juga menggunakan luas layang-layang, tapi kita nanti harus cari dulu jarak dari B ke E-nya. Oke, jarak dari B ke E juga bisa kita cari. Kalau pakai cara yang luas layang-layang gunakan 2 luas segitiga yang dijumlahkan, bisa seperti ini. Atau menggunakan luas layang-layang langsung. Luas layang-layang kan harus tahu diagonal 1 sama diagonal 2. Jadi, D1 kali D2 itu sama dengan apa? Dibagi 2 ya. Dibagi 2. Ini hasilnya berapa? Nah, untuk diagonal 1 kita udah punya tuh si akar 2. Berarti akar 2 dikali D2 bagi 2. Tapi pertanyaannya, berapa sih panjang diagonal 2-nya? Nah, untuk menentukan diagonal 2 itu adalah dari BE ditambah DE. Ya enggak? Jadi D2 itu kita harus cari tahu dulu BE-nya. Nah, untuk menentukan BE itu bisa kita cari tahu dengan cara 1 dikali 1 dibagi akar 2. Nah, satunya satu ini ya. 1 ini bagi akar 2. Gitu ya. Jadi sama dengan 1/2 akar 2. Sedangkan BD atau si diagonal 2-nya ya. Diagonal 2 si BD-nya ini adalah BE ditambah dengan DE. BE-nya tadi setengah akar 2. Ditambah DE-nya tadi berapa? 3/2 akar 2. Jadi berapa? Jadi 2 akar 2 ya. 2 akar 2. Oke, berarti ini sama dengan akar 2/2. Ini 2 akar 2, akar 2, akar 2, akar 2, coret. Jadi tinggal 2. Sama ya hasilnya, sama-sama 2. Oke, bisa seperti itu juga. Oke, selanjutnya 68. Ada matriks perkaliannya, ditanya X tambah Y tambah Z. Oke, gini dia. Kalikannya begini. Kita nyari satu-satu deh ya. Jadinya 2X ditambah 3X plus 3Y sama dengan 21. Sama dengan yang ini ya. Jadinya 5X ditambah 3Y sama dengan 21. Yang pertama. Yang kedua, kita cari tahu yang bawahnya deh. Jadinya X ditambah 4X plus 4Y sama dengan yang 23 berarti ya.
Jadinya 5x plus 4y sama dengan 23. Nah, ini sama ini nih ya. Yang ini sama ini kita eliminasi. Oke, langsung kita kurangin. 5x hilang ya. 3y dikurangi 4y itu min y. 21 dikurangi 23 minus 2. Maka y-nya ketemu 2. Y-nya 2, x-nya substitusikan ya. Y-nya untuk dapat x, y-nya substitusikan. Misalkan ke sini. 5x tambah 8 sama dengan 23. 23 kurang 8, 15. 15 bagi 5, 3 ya. Berarti x-nya sama dengan 3. Ini nggak saya tuliskan ya, biar cepat ya. Y-nya 2, x-nya 3. Kemudian kita mencari z-nya. Z-nya bisa kita peroleh dari 2 kali 1, 3 kali z min 2. Oke, bisa ya. Jadi yang ketiga, 2 ditambah 3z min 6 sama dengan 8 ya. Jadinya 3z sama dengan 14 kurangi 2, berarti 12 ya. Berarti z sama dengan 4. X-nya 3, Y-nya 2, Z-nya 4. 3 tambah 2, 5. Tambah 4, 9. Ada jawabannya. Oke. Jadi X tambah Y tambah Z sama dengan 9. Bisa lah, ini mudah ya untuk matriks. Saya rasa tinggal Bapak Ibu Guru banyak drill aja ya. Lanjut nomor 69. Dual x y sama dengan 50, 2 log x dikurangi 2 log y sama dengan 1, maka x min y-nya berapa? Oke, x y-nya udah ada. Nah, kita bisa mainkan dari sini ya. Kalau pengurangan logaritma artinya pembagian numerusnya ya, berarti 2 log x per y sama dengan 1. Nah, 1 itu kalau kita buat basis 2, kalau dibuat logaritma jadi 2 log 2 ya. Nah, 2 x per y sama dengan 2, maka x sama dengan 2y. X sama dengan 2y, kita punya tadi xy sama dengan 50. Oke, xy sama dengan 50, ya udah kita substitusikan ke sini. Jadinya 2y kali y sama dengan 50, 50 coret bagi 2 ya. Jadi y kuadrat sama dengan 25 ya, 25. Maka y-nya sama dengan plus minus 5 ya. Y-nya plus minus 5, maka x-nya sama dengan plus minus 10. Oke, karena yang diminta x min y, kalau untuk x-nya sama dengan 10, oke, maka y-nya juga sama dengan 5 ya. Maka kita punya x min y-nya, x min y sama dengan 10 min 5, 5. Kalau untuk x-nya min 10, y-nya juga min 5 kan? Oke, maka x min y-nya sama dengan minus 5. Nah, berarti yang ada yang 5 ya. Jawabannya yang E. Gitu. Oh, sorry. Sorry. Kita nggak pakai yang min. Nggak pakai yang min. Ya, nggak pakai yang min. Jadi ini nggak usah plus minus ya, karena sudah bisa dipastikan x-nya pasti, x-nya pasti positif. Sorry, numerus itu nggak mungkin negatif ya. Ini x-nya lebih dari 0 pasti, y itu pasti. Numerus itu syaratnya tidak boleh 0 atau lebih dari 0, y-nya lebih dari 0. Nggak boleh 0 dan harus positif dia. Oke, berarti y-nya sudah pasti 5, jadi nggak mungkin negatif ya. Ini sudah pasti 5, maka x-nya sudah pasti 10. Oke, jadi kita ketemu x-nya 10, y-nya 5, maka x min-nya sudah pasti 5. Oke, saya lupa ya, numerus itu udah pasti positif. Oke, saya lanjutkan yang terakhir. Akar pangkat 3 dari 4 pangkat x plus 1 sama dengan 2 kali akar 8 pangkat x. Ini kita buat basis 2 semua ya, jadi 2 pangkat 2 per 3x plus 1 sama dengan 2 kali 2 pangkat ini 3x per 2 ya. Oke, jadinya ini 2 pangkat 2 per 3x plus 1 sama dengan 2 pangkat 1 plus 3 per 2x. Oke, kita mainkan pangkatnya, jadi 2 per 3 x plus 1 sama dengan, ini langsung saya jumlahkan ya, jadinya 2 plus 3x per 2 gitu kan. Kita kali silang ya, ini kali sini jadinya 4x plus 4 sama dengan 6 plus 9x. 4 min 6 sama dengan 9 min 4x. Min 2 sama dengan 5x, maka x sama dengan min 2 per min 2 per 5. Ada yang E berarti ya. Min 2 per 5. Oke. Apabila ada hitungan-hitungan yang sekiranya masih kurang tepat atau keliru, bisa Bapak Ibu Guru untuk berikan atau diluruskan di
bagian kolom komentar gitu kan, karena saya kadang kalau ngitung agak sedikit keliru gitu kan ya. Tapi dari segi konsep saya rasa selalu Bapak Ibu guru paham ya, tapi mungkin dari segi hitungan bisa untuk dicek lagi, khawatir saya ada salah ngitung mungkin begitu ya. Tapi dari segi konsep insya Allah tetap sama seperti yang Bapak Ibu guru juga pahami gitu. Oke, jadi sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk like kalau suka dengan video ini, silahkan share kepada teman-teman yang lainnya, dan jangan lupa berikan komentar terbaiknya di kolom komentar, dan tetap subscribe di channel Guru MTK. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.